Mi-6 Hawk merupakan helikopter angkut berat yang dikembangkan di Soviet pada tahun 1950-an. Helikopter itu telah terbang perdana pada tanggal 5 Juni 1957. Sejak kemunculannya, Mi-6 telah menghebohkan dunia lantaran dianggap sebagai helikopter terbesar dan juga memiliki mesin turbin kembar pertama di dunia. Angkatan Udara Indonesia atau AURI dilaporkan pernah mendatangkan 11 unit Mi-6 di tahun 1960-an. Namun ada sumber lain yang menyebutnya 9 unit dan ada pula yang menyebutnya 6 unit. Sebenarnya heli Soviet ini bukanlah pilihan utama. AURI sendiri lebih menginginkan helikopter Sikorsky S-61 Sea King dan S-64 Tarhe. Namun karena alasan ekonomi dan politik, Mi-6 akhirnya menjadi pilihan utama AURI. Awal tahun 1964, 22 personil AURI yang terdiri dari 6 pilot, 1 navigator dan sisanya teknisi dikirim ke Soviet untuk mendapatkan pelatihan selama 6 bulan. Mi-6 pesanan Indonesia dikirim menggunakan kapal laut serta dibongkar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Untuk komponennya, dirakit di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma oleh teknisi Soviet. Mi-6 Hawk Indonesia diterbangkan pertama kali pada 1 Oktober 1964. AURI membentuk skadron persiapan helikopter Mi-6 yang kelak beralih menjadi Skadron 8. Pada 29 Juli 1966, Mayor Atang Sejaya menjadi korban tewas pertama dalam insiden kecelakaan Mi-6. Saat terbang, bagian ekor helikopter itu secara tak sengaja terkena kabel listrik. Mi-6 sempat turut andil dalam operasi militer Dwi Kora, Trikora, hingga penumpasan pemberontakan di Parakou, Kalimantan Barat. Walau banyak membantu, namun bagi para pilot AURI sendiri, Mi-6 memiliki banyak kelemahan. Menurutnya kemampuan heli itu tidak sesuai yang ditawarkan oleh Soviet. Kecepatan maksimalnya hanya mencapai 170 km per jam saja. Padahal, kecepatan tertinggi aslinya bisa tembus mencapai 300 km per jam. Jarak terbangnya terbilang pendek, lantaran bahan bakarnya hanya mampu untuk terbang selama 2 jam saja. Namun dalam suatu saat, Mi-6 mampu terbang selama 2 jam 54 menit dari Lanut Hussein Sastra Negara Bandung hingga Tanjung Perak di Surabaya, itu pun dengan muatan yang tidak terlalu penuh. Kemudian dari daya angkut, ternyata tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Normalnya, heli Soviet ini memiliki berat maksimum sekitar 42 ton. Sementara Mi-6 Indonesia hanya memiliki berat maksimum sangat kecil, yakni sekitar 4,5 ton saja. Tentunya hal itu berbanding terbalik dengan uji coba dan pemecah rekor yang dilakukan Mi-6 di luar negeri. Kekurangan heli itu bisa jadi kurangnya informasi saat dilakukan penawaran. Walau demikian, Mi-6 ini memiliki kelebihan saat digunakan di segala medan, salah satunya mampu mendarat di permukaan yang tidak rata. Namun karena politik pasca peristiwa 1965 membuat suku cadang susah didapatkan. Semua Mi-6 dibesi tuakan, padahal menurut pilot yang pernah menerbangkannya, kondisinya sebenarnya masih bagus. Hal inilah yang menjadi faktor utama tidak adanya Mi-6 dijadikan museum ataupun monumen untuk dikenang.